Tua kalau susah, anak cucu kadang mendekati karena dorang malu, dorang tidak mampu untuk memberikan uang, bukan karena orang tua susah apa, dorang juga anak-anak perasaan kadang-kadang. Tapi ketika orang tua ada uang, maka anak cucu akan dekat lagi. Karena sifat orang tua, apalagi ibu, walaupun anak durhaka, kalau dia ada uang, kalau dia anak susah, pasti dia akan memberikan. Saya menghargai ibu-ibu, saya menghargai ibu-ibu. Inilah yang kami harus selamatkan. Berikanlah harapan dia hidup. Datanglah di saat-saat dia sulit. Maka dia akan berdoa pada Tuhan. Tuhan, berkati para pemimpin ini. Mereka telah hadir ketika kami dalam keadaan sulit. Itulah harapan saya dengan Ibu Kristiani, Engineer Peruntuk. Kami target minimal 100.000 orang tua. Harus kita santuni terus selama dia hidup dengan program Jaminan Hari Tua atau JHT. Karena orang tua juga memberikan hak pilih dan dia tidak berharap apa-apa kecuali tolong dilihat kami sudah tua, kami tidak mampu lagi untuk berusaha. Kakek mama ada di rumah. Iya. Pak ikut di rumah. Kenapa ini? Karena saya lahir dari orang tua yang miskin. Seorang ibu itu yang paling berani berkorban demi anak. Ibu itu berani dia tukar nyawanya demi keselamatan anak. Ibu berani tidak makan, yang penting anaknya makan. Betul. Kita harus selamatkan, jangan ada lagi ibu-ibu di Sulawesi Utara yang pada waktu makan dia harus menangis karena tidak mampu penuhi kebutuhan anaknya. Kita harus selamatkan. Itu tanggung jawab pemimpin sebagai wakil Allah di muka bumi. Pemimpin sebagai naungan Allah di muka bumi. Menyelamatkanlah kaum Hawa yang selalu menderita apabila dalam rumah tangga penuh kekurangan. Makanya kepada saya banyak kali dalam dakwah saya bilang anak-anak, kalau suka Tuhan jadikan engkau seperti raja dan rezekimu seperti raja, jadikanlah orang tuamu laksana raja. Maka Tuhan akan berkati kamu seperti rezekinya raja. Barang siapa anak-anak yang menjadikan orang tuanya seperti pembantu, maka tunggulah akibatnya. Tuhan akan berikan rezeki kamu seperti rezekinya pembantu. Muliakanlah orang tua. Saya dengan Ibu Teti berniat untuk memuliakan orang tua yang ada di Sulawesi Utara. Kemudian apa program lagi yang kami akan ambil dari dana 1,2 triliun? Kurang lebih 200 miliar kami siapkan untuk program keagamaan. Untuk apa? Ada 3 sasaran. Pertama, pembangunan tempat atau gedung tempat ibadah, mau gereja, mau masjid atau apapun. Kedua, kesejahteraan para pelaksana, imam dan pegawai syar'i, pendeta dan penatua. Yang ketiga, untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Kita siapkan minimal 200 miliar supaya jangan nanti semua pilkada begini, semua pilgub baru jaga panggil itu imam dan pendeta, penatua dengan takmir masjid, kumbeking tenaga kerja. Pendeta bukan kerjanya, nak daftar orang di negara kertas. Di imam, jangan manfaatkan mimbar masjid dan gereja sebagai alat politik. Berdosa. Akhirnya kacau balau jamaat sekarang ini di Islam dan di Kristen jadi kacau balau. Baku hantam di mensos. Kalau orang insya Allah orang tidak akan lakukan itu. Itu orang akan bebaskan lembaga-lembaga keagamaan daripada dunia politik. Kami hanya minta untuk didoakan, tapi kami tidak minta mereka itu harus terlibat langsung dalam politik praktis. Karena pasti akan terjadi benturan di lapangan. Pemimpin yang baik ini jangan menggunakan cara-cara yang kotor. Karena ada 2 cara yang paling dimusuhi oleh agama dan undang-undang negara, yaitu cara PKI, cara komunis, dan cara kapitalis. Menindas rakyat dengan kekuasaan, menindas rakyat dengan material. Itu gaya kapitalis. Dengan kekuasaan itu gaya komunis. Agama melarang, konstitusi kita juga melarang, undang-undang kita melarang. Tidak boleh pemimpin seperti itu. Jangan dipaksa.
Jangan kemudian menggunakan lagi kepala dusun, sangadi ataupun tua. Kalau mau di Pamalawang, nak udah Pak JHT, ya nak udah Pak apa kode PKH, ya nak udah Pak BRT, BST. Emangnya duitnya siapa? Itu duit rakyat lewat kementerian. Nama-nama itu so ada. Itu bukan duit partai, itu duit rakyat. Makanya kita bilang sekarang palak-palak. Karena kalau di Kota Madia kan lurahnya nak dapat tunjangan dari orang, tapi palak dapat karena bukan PNS. 300 miliar kita siapkan untuk supply ke desa-desa. 200 juta untuk desa. Kita akan hitung juga untuk kelurahan, karena kelurahan lurahnya tidak, tapi palaknya bukan PNS. Mesti tambah tunjangan belia. Jadi kalau desa itu 200 juta untuk 3 hal, kesejahteraan aparat desa dan BPD, 50 juta untuk kegiatan pemuda, usaha pemuda, 50 juta untuk usaha ibu di desa. Jadi kita suplai dana stimulus 300 miliar per tahun minimal kita orang siapkan untuk desa. Jadi bilang Pak Dukun tua, bari Pak Jo. Dan palak-palak. Palak. Cuma orang program yang mau tambah. Jangan nanti mau tidak dukung 4 orang, pun serta orang menang, mau yang terima pun tetap tawa. Terima kasih Tuhan, berdosa. Dukung mau ambil. Karena biasanya yang banyak menuntut, calon yang terpilih itu yang tidak pilih. Paling banyak menuntut. Mana tuh nape janji? Saya tahu mana yang dapat pilih 4 orang. Ingin ke sana betul yang nape calon. Nggak nak pilih karena nggak mau di program. Saya tak kita orang jadi nggak mau minta. Kan banyak tuh rakyat begitu. Tapi apa boleh buat? Jadi pemimpin begitu mesti yang sabar. Ya, cuman tentunya bukan dia lebih dulu, yang pendukung yang lebih dulu. Nganan kita belakang, begitu. Tidak apa kita belakang. Itu yang adil, kan mesti adil. Karena yang enak dukung dulu orang kasih, mana ini yang mendukung? Dia lagi perlu. Itu tidak adil. Apalagi rupa sekarang tong sekuasai 9 kabupaten kota. Adanya pemilihan besok kok sampai bakal orang untung. Lah kalau orang kalah, kenapa kok sampai hari begini masih pasang bendera? Masih pasang baliho. Pak, kita ini periode kedua 2015 karena 5 tahun pimpin Boltim, demi Allah yang tak pasang baliho biar satu. Orang bilang siapa yang tak pasang baliho ya? 5 tahun kita jadi bupati, hele kupela deng lalar kenal Pak kita. Karena baliho itu pengenalan. Kalau masih pasang baliho berarti dia tahu rakyat tak kenalnya, tak pernah kasih apa-apa rakyat itu. Logikanya begitu. Iya. Ya ini saya tidak pasang baliho demi Allah satu pun tidak ada. Pondong lawan 1 juta 1 suara. Mereka kita yang untung. Rakyat Baku Gunung Ageng, rakyat potong sapi yang 9 ekor selama kampanye. Kita kampanye nak keluar biaya, rakyat yang tanggung semua. 1 hari 6 titik. Bahkan kampanye terakhir tanggal 30 tuh saya ingat. 30.000 di lapangan. 1 orang pegang 2 dos makanan. Tanya siapa yang ini? Dia bilang orang memasak sendiri. 6 ekor sapi ada potong. Itu baru bilang. Ada 2 orang. Ada. Makanya sekarang kita kesingan. Ini pemilihan lebih kepentingan bukan orang. Makanya Pak Kuat, kita ribut ini laksana piala. Usahakan direbut, ya. Oke, mau ini piala emas ini? Mau ini trofi yang bagus ini? Mau ini mesti ambil trofi yang berlapisan emas, karena ada cuma perunggu. Ada perak. Dorang juga Bapak Ibu, setiap tahun orang akan mau beli motor plat merah pakai cool box. Tadinya kita target cuma 200 kan cuma 6 miliar.
Pikir-pikir boleh yo, ibu bu. Bikin 12 miliar, 400 peca padang, semua ada pemotor. Para penjual-penjual segala sesuatu yang berjalan kaki, tong kasih motor plat merah, pinjam pakai. Tukang jual ikan, tukang jual sayur, bakso yang keliling, pakai motor plat merah. Ya iya di Boltim kita begitu Om Kamal, betul? Iya betul. Tukang jual ikan dan tukang jual sayur di Boltim, kita nggak kesini sepeda tuh ibu-ibu. Tersayang kesian ibu-ibu naik sepeda. Om Ya Kamal ikan dari pembawa laku matu bobara kesian. Idul Adha baru-baru kita begitu keluar dari masjid, kita lihat ibu ada dorong sepeda. Demi Allah ini jujur. Kaget apa dia? Ini pantai. Jual apa nggak? Jual ikan. Oh. Coba nggak tahu latih sepeda. Enak naik apa? Kita bilang pasti masalah dan sadel. Saat itu kepala dinas kelautan, kebetulan dia lagi ada sholat ini. Saya panggil, anggarkan 5 unitnya, 150 miliar, dan satu untuk ibu. Kan cuma 150 juta, 5 unit, 30 juta segini. Yang 4 kalian cari itu, yang lain-lain itu tambah jualnya, ada cuma berjalan kaki dan pakai sepeda, kasih. Tapi plat merah. Sebab kalau langsung plat hitam, ini mau jual. Makanya waktu itu BPK dan Kapolres kaget. Kapolres kaget. Lantas bilang ada Boltim pemotor dapat rumput tukang jual ikan plat merah. Kapolres telepon, yang itu siapa plat merah? Emangnya kenapa? Tukang jual ikan di Jalan Delima. Sedangkan pegawai itu kan pakai plat merah, doi rakyat. Ini yang mau pakai rakyat langsung. Ini salah. Oh iya. Jalan Delima, Wi. Karena ini plat merah juga di pegawai banyak kali cuma dari rumah dong ke kantor. Yang ada dong bebos dong ke mall. Pasti di mall dong pulang dari Malang ke kafe. Udah pakai juga itu plat merah. Ini baik-baik kasih para rakyat supaya mencari akal. Ya kalau anggota pensiun ini cuma 12 miliar tiap tahun. Jadi 5 tahun, apa kali 5? 2.000 unit. 2.000 orang-orang. Yang tak dapat dengar, Ami ada cerita Nanti orang 5 yang dia tahun ada ini baru karena dialihkan menjadi plat hitam. Dihapus dari aset daerah. Begitu. Ada Ami baru pidato juga. Kemudian nelayan kita juga kita siapkan asuransi. Asuransi kematian dan kecelakaan. Seperti yang saya lakukan di Boltim. Usia 45 tahun ke bawah kalau meninggal dunia, ahli warisnya dapat 160 Dia juta. sudah balik ini. Oh, siapa? Siapa yang tukang main? Aduh, kita jaga bilang batu usi di sana. Sini. Jangan bunuh napi laki 2 kali untung. Biar jalan napi laki soal pegang asuransi jangan bunuh. Kung matinya nak war, kita nak muka sini doi. Kalau kagak dan bilang doh, pas pegang asuransi, baik tua apa pukul taruh temi. Untung tuh dapat doi dan dapat laki baru. Jadi ini, kung kita pakai apa? Dua-dua kita gate. Laki bini satu kartu. Tapi aku bunuh nih. Jadi usia 45 atas, ahli waris mendapatkan 160, 2 minggu cuma waktu. 45 sampai 70, kalau meninggal dunia itu 40 juta. 70 ke atas 20 juta. Kalau cuma luka atau cedera biasa 8 juta. Dan itu di Boltim yang dapat 160 sudah 2 orang, yang dapat 49 orang, yang dapat 26 orang, yang dapat 8 juta 1 orang. Dan itu kita akan laksanakan apabila kami menjadi gubernur dan wakil gubernur. Maunya enggak? Mau. Kemudian kita juga program tentang asuransi petani. Kalau di petani itu kita asuransikan. Kita asuransikan apabila gagal panen, maka Bank Sulut akan kembalikan seluruh kerugiannya. Kena bencana, banjir, longsor, kemudian atau musim kemarau, gagal panen, kita akan asuransikan. Kedua, kita akan coba lakukan
menyanggah harga komoditi utama sulut, yaitu cengkeh dan kopra. Orang yang mau tu bilang bahwa so tidak unggulan kok ini cengkeh dan kopra, jadi ganti jo dengan tanaman lain, ya ganti dengan poki-poki. Ibu, ini cengkeh dengan kelapa ini bukan hanya nilai ekonominya, nilai histori, GPI nilai Kak. budayanya orang Sulut. GPI, GPI. Hah? Nilai budaya orang Sulut. Jangan lupa telepon, kita sementara kampanye. Orang telepon terus kalau otak masih semangat. Boy kita mang. Kong paling minta dong. Cep tahu dulu. Jadi kita akan dirikan badan usaha milik pemerintah provinsi. Dia berdiri sendiri. Kita akan berikan penyertaan modal dengan uang dari APBD provinsi. Dan kita akan dorong kerjasama dengan para investor. Kemudian membuat harga eceran terendah. Cengkeh tidak boleh kurang dari 75.000. Tidak boleh kurang. Kalau harga cengkeh turun dari 75, maka badan usaha ini yang harus membelinya. Kalau harga kopra tidak boleh kurang dari 600. Kalau dia turun dari 600, perusahaan daerah harus beli. Tapi kalau dia loss sampai harga tinggi, biarkanlah pada pasaran bebas, karena rakyat tidak merugi. Ini kalau sobekin di Gorontalo, kita anggota DPR. Kan kalau di Gorontalo, orang pegacok, dompe maskot kan milu. Waktu itu kita juga pedagang milu. Satu minggu kita sampai 5.000 ton kirim Surabaya. Petani setengah mati. Kenapa? Harga cuma paling tinggi 500.000 per 100 kilo. Akhirnya apa? Kita dorong Gubernur Fadil Muhammad bentuk namanya Badan Usaha Milik Provinsi, Pitra Mandiri. Modalin Pitra Mandiri, kerjasama dengan Sari Bumi Lestari, kerjasama dengan Oriana, kemudian dipatok harga terendah 900. Ternyata pembeli dari Surabaya, Jepang dan Jerman beli dengan harga 1.000. Setelah tong kasih naik lagi, dong pulang kasih naik lagi. Akhirnya rakyat yang senang. Kenapa? Harga turun belum tentu karena pasaran internasional turun. Karena pedagang tengah ini juga penjahat para buyer ini. Makanya tidak boleh dibiarkan. Kalau tong tahan di kopra jangan kasih masa diboli. Takut dia, nyada ada bahan baku dia pakai minyak. Boleh dong. Makanya kan kalau ada yang bilang bahwa ini pasar bebas tidak boleh diintervensi, picik pikiran. Boleh. Pemerintah itu boleh melakukan sesuatu demi keselamatan para petani kita. Harus. Karena tapi saya belakang sosaki berarti semua 2 jam darah bicara. DP ukuran cuma sampai situ. Di Jalan Wali Delima, apa Kak. yang kita bilang? Tidak. Sebisa mengerti. Salah satu yang paling sulit di pikiran rakyat ketika anaknya 4 sudah menikah, dia ada rumah, tapi kemudian dorang mau tinggal di mana? Maka itu adalah urusan kami. Bagaimana mengurai dan memberikan tempat tinggal sebagai harga dirinya penduduk Sulawesi Utara. Gue bilang memanjakan rakyat, ya memang rakyat memilih pemimpin kecuali hanya untuk bagaimana supaya dapat membantu kesulitan rakyat. Kesejahteraan yang dimaksud itu bukan rakyat jadi kaya, bukan. Tapi rakyat itu menjadi sejahtera, menjadi damai. Dia tenang. Caranya bagaimana? Buat rakyat itu dia mampu selesaikan persoalannya setiap hari dan mampu penuhi kebutuhannya setiap hari. Maka rakyat itu dikatakan sejahtera. Dan itulah suksesnya seorang pemimpin. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Karena saya lihat ini terlalu banyak ibu-ibu, jadi kita lebih banyak menekankan ke ibu. Iya. Jadi bapak-bapak, bapak atur di ibu-ibu jangan dong kasih doi kok langsung ambil. Karena begini Bu, orang ini seuntung, selisihnya ya tidak banyak, di antara 90 sampai 110 ribu kita orang tadi dari pasangan lain. Nah, orang kan banyak doi. Kalau orang kan ini tidak mengaku doi karena berdosa. Bukan orang yang tidak doi, tapi itu pelanggaran hukum dan pelanggaran agama.
Toh? Makanya kita mulai khawatir cara dorang mau untung, mau kasih kalah orang ada dua. Yang pertama dong bayar sampai 1 juta satu suara untuk suruh pilih pada orang. Iya ya, coba jalan itu. Ibu, coba bayangkan kalau mau bayar orang ratusan ribu dengan ratusan miliar, sementara gaji gubernur itu kan cuma 7 jutaan satu bulan. DPLB cuma di rumah dinas, daerah yang tanggung tuh makan. Pakai yang ini cepat ini tidak pakai ini. Kita meja ada merek Lords, ada Suruhan Jahit. Itu semua Pemda yang bayar, Bu. 150 juta kita 1 tahun. Doi rakyat semua. Cuma itu DPLB. Lu bayangkan kalau keluar doi 200 miliar. 5 tahunnya nak mampu tutupi, berarti apa? Mau bagi doi rakyat itu. Sekali lagi yang bilang ini bupati bukan pala. Yang tahu betul tentang aturan dan berapa besar pendapatan kita. Ibu Teti 5 tahun, 10 tahun berkurang 17 M DP harta. Kita punyanya dapat tambah kesian. Bila sore ini cincin di jam tangan. Yang lain nih 100 M lebih. Gila. Ya kan? Ini bukan baku mangiri, nyanda. Tapi itu sebagai ukuran. Ya, ada orang punya biar juga apa-apa Cuma ini barang kan ukuran. Kita 10 tahun jadi bupati, bapak gitu. Takkan tambah jadi 5 miliar, kita PHT itu, tapi tanah dan rumah di Gorontalo, ada 4 biji rumah yang sebelum kita bupati, DP nilai bertambah. Nilainya tadinya cuma 2,6, sekarang ini dia naik. Begitu. Jadi bukan tetangga itu harta, nilai bangunannya kita punya naik di tanah. 5 miliar lebih kesian. Poti-poti. Bagaimana mau tak kumpul tuh doi? Sakipuru dong datang. Tak cucu dengan bulu datang. Mai tua toki dengan kayu datang. Pai tua tampeleng kong biru datang. Betul ya. Anak orang bawa lari datang. Yang bawa lari orang ke anak datang. Potong kuku kong luka di pejari dia datang minta plaster. Ini mana mau tak kumpul tapi doi. Chef. Karena umur panjang, saya memang sudah bilang sama Ibu Chef, kita nyana kasih sibuk pengana dengan rakyat. Biarkan rakyat yang datang ke kita, nanti kita yang sampaikan pengana. Segera atasi lewat dinas. Ngana urusan cari duit sebanyak-banyaknya lewat pemerintah pusat dan investor. Begitu. Biar nanti kita yang mau mengada dengan orang. Apa yang mau minta? Minta ini yang, minta itu yang, minta ini. Tak. Ibu datang, Bu, segera perintah dinas ini, kau dia tak making pecah. Gitu kan, begitu cara kerja yang paling bagus. Makanya kita yang banyak bicara di muka rakyat, bukan ibunya nak tahu bicara. Karena kita sebentar yang jadi palang gadah untuk rakyat. Itu Pak. Dan kalau kita orang terpilih, itu pasti nanti tanggal 12 Februari. Amin. Orang dua sesiapkan dana pertama untuk COVID. Itu 150 miliar hanya untuk membeli 9.000 ton beras premium. Beras premium yang labelnya 14.000 per kilogram. Beras yang buka dari DP plastik langsung makan tanpa memasak. Ya? Bukan rupanya beras yang banyak logong, banyak bahan. Kasih sedikit air keras, serta banyak air jadi bubur. Hah? Dan cara pembagiannya proporsional. Kenapa harus 9.000 ton?
karena cara baginya proporsional, bukan satu rumah 5 kilo, betul? Mau diterima satu rumah berapa Yo, kilo? sini dah. Yang makan bukan rumah tapi orang. Jadi kalau memberikan harus menghitung perut di dalam rumah, bukan menghitung jumlah rumah. Hah? Menghitung jiwa. Jadi saya di Boltim saya bagikan 1-2 jiwa 20 kilo, 3-4 jiwa 25 kilo, 5-6 jiwa 30 kilo, 7-8 jiwa 35 kilo, 9-10 jiwa 40 kilo, dan terbanyak 11-12 jiwa 40 kilo. 0,3 per orang per hari kali 30 hari. Begitu cara hitungnya. Dan itu saya sudah dengan Ibu Cep terbukti. sudah persiapkan. Begitu orang terpilih 150 miliar dari 1,2 triliun untuk membeli beras agar rakyat baru habis pilih baru lalalala langsung kasih beras. Jangan keluar moni. Di luar ada corona, di dalam ada kolombeng. Yang terakhir pesan saya, yang terakhir karena sekarang pandemi COVID-19 masih tetap mengancam kita secara nasional. Ini membahayakan, berpengaruh pada ekonomi kita. Kalau sampai pembatasan ini tetap dilakukan, maka ekonomi bangsa akan semakin berat. Fiskal kita akan semakin lemah. Makanya pemerintah berpesan, ingat untuk bagaimana kita orang disiplin. Nomor 1 pakai Masker. demi Tuhan jangan lepas ini nomor 1 ini sampai di TPS. Masker. Nomor 1 pakai Masker. jangan lepas pes selamat. Nomor 1 itu pakai apa? Masker. Ini bawa terus sampai di TPS. Oke. Nomor 2 cuci Tangan. kasih bersih coba dia. Usahakan jangan sampai ada itu. Nomor 2 cuci Tangan. Oke. Nomor 3 jaga Jarak. bahasa Manado bilang bajawa akan di lebaran. Jadi nomor 1 Pakai jangan masker. lepas ini masker sampai di dalam TPS. Sedang memasuk TPS. Nomor 2 kasih bersih coba dia. Jangan sampai ada tuh barang. Nomor 3 ya kalau orang Manado bilang bajau. Ya. Jadi itu ya pesan saya terakhir karena orang mau menuju Bitung. Kita kalau berbicara itu tak cuma ukur, tetapi belakang Susaki so lewat 2 jam. Cuma 2 jam ya. Kira-kira mau dimana dapat ingat apa tadi bilang? Yang pertama mahasiswa gratis. Yang kedua BP dan dana JOS. Jaminan orang sakit. Kemudian apa? Bangunan rumah. Jaga Kemudian modal usaha 3 juta per orang. Lansia. Nah iya. Jadi ada 9 program utama kita. Itu 1,2 triliun dari 4-5 triliun. Kita tahun pertama habiskan untuk rakyat dalam bentuk belanja barang jasa. Itu semuanya diserahkan kepada rakyat. Ya. Di Manado, Jadi di itu jangan Manado. dipilih sama orangnya. Kalau tanya, siapa pilih itu? Tolong, ini ternyata, siap, ternyata. Kan ibu-ibu begitu. Ibu-ibu itu kan kalau sebaku kumpul, nah tim pemenangannya Cep Sehan, mesti lebih lincah. Dia apa cerita? Mana tahu. Berapa ini. Kalau ini punya apa? Cuma lanjutkan. Jadi ini saya memberikan edukasi supaya setelah mempengaruhi orang ada dasar. Bukan cuma, cep kok gagak. Deng itu. Ya memang sudah. Nah ini Ratu Pantai Selatan. Ini pangeran dari timur, tua ngambung. Kan itu
itu sebetul, bukan itu DP modal, tapi konsep yang ditawarkan. Itu yang mau cerita para rakyat. Oh? Jadi itu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan orang semua akan diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, ya. Mudah-mudahan orang semuanya selalu doa kita diterima oleh Tuhan. Karena tidak ada yang terkuat kecuali doa. Dan Tuhan selalu sangat merindukan dan dia butuh dan dia suka setiap umatnya selalu memanjatkan doa dan mohon pertolongan. Karena dia penguasa alam semesta. Dia yang memegang kekuasaan kerajaan langit dan bumi. Dia yang memegang kehidupan kita. Kita ini tidak ada apa-apa. Kita tidak ada kekuatan apa-apa. Kita daif, kita lemah. Manusia. Hanya dengan berharap kasih sayang Tuhan. Tentunya mudah-mudahan kita dapat keluar dari segala kesulitan. Mana yang pegang keyboard? Oh, lambat ini. Bahaya. Mana yang pegang keyboard? Ada? Oke. C. Oke. Coba. Tak kiranya tidak ada yang Tuhan ya. Jangan minum. C. Tuhannya ada mana hutu. Oh. Temponya jangan terlalu sulit. Terima kasih semua Kiki. Ya, teman. So kacau ini.